Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pemirsa Tafkir Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali kita bisa jumpa kembali di rubrik spesial Maulid. Tentu saja masih bersama Tafkir Channel. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Adi Esos. Beliau itu adalah guru kita dan motivator kita di Tafkir Channel. Sebelum kita berbincang jauh dengan beliau, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah. Semoga pemirsa dimanapun berada juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, di kehidupan sekarang ini di berbagai negara itu kan menerapkan sistem demokrasi ya. Iya. Nah, apakah sistem demokrasi itu ada di dalam Islam, Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita melihat sejarahnya ya, kita tahu bahwa demokrasi itu sudah ada sejak Yunani kuno. Jauh sebelum Islam ada. Berarti sudah jauh ya. Nah, itu kalau sejarahnya. Kalau lihat asasnya, ya itu beda kan begitu. Kalau demokrasi kan kita tahu apa, kedaulatan itu di tangan rakyat. Kan begitu ya, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat kan slogannya begitu. Kan slogannya gitu. Begitu. Nah, kalau kedaulatan di tangan rakyat itu artinya apa? Yang membuat undang-undang hukum itu adalah rakyat, ya melalui wakil-wakilnya. Artinya manusia yang Nah, ini beda. Kalau Islam kan jelas. Kedaulatan itu di tangan syara, ya artinya Allah yang membuat hukum untuk kepentingan manusia. Ya itu aja dari segi asas itu beda. Jadi kalau dikatakan bahasanya selama ini orang mengatakan ada demokrasi Islam itu sebenarnya mencampurkan antara yang hak dan yang batil kan begitu ya. Jadi ya itu nggak mungkin kan begitu ada ya. Jadi Islam itu punya ajarannya sendiri ya, punya asasnya sendiri yang betul-betul itu kita itu taatnya itu pada Allah itu, Tapi ada sebuah pertanyaan Ustadz. Di Islam itu kan ada namanya musyawarah. Nah di demokrasi kan juga ada musyawarah. Apakah sama Ustadz? Bisa nggak dipersamakan pertanyaan seperti itu? Ya. Jadi kalau musyawarah di demokrasi itu kan sifatnya dia ketika ada sebuah kesepakatan hukum yang mau diterapkan, itu mereka memakai musyawarah ketika mereka berembuk apakah hukum ini layak diterapkan atau mau diterapkan atau tidak. Tapi pada kenyataannya nanti kalau itu tidak tercapai, itu mereka akan voting kan begitu ya, jumlah suara terbanyak kan. Nah, apakah dalam Islam ada musyawarah? Ada kan begitu. Tapi bukan terkait dengan hal-hal yang hukum yang sudah pasti kan begitu ya. Ya, jadi begitu. Jadi sifat musyawarahnya itu hanya untuk menentukan secara administratif misalnya ya, mana yang terbaik kan begitu ya. Jadi bukan terkait hukum ya, hukum yang sudah pasti. Betul, kalau hukum sudah pasti dari Allah ya itu tidak boleh dimusyawarahkan. Tidak boleh, kan, jadi itu yang harus diterapkan. Betul ya, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi apakah demokrasi itu bertentangan dengan Islam? Dan apa buktinya Ustaz? Ya, kita kalau melihat dari asasnya aja sudah beda ya. Asasnya satu itu kedaulatan di tangan manusia, satu itu kedaulatan dengan syara. Itu pasti beda. Itu. Kenapa? Ya satu hukumnya buatan manusia, ini buatan Allah. Nah, kalau kita lihat pada kenyataannya, misalnya nih sekarang ada orang yang terbukti membunuh. Kalau menurut versi demokrasi, orang itu mungkin hanya dipenjara sekian tahun ya, sesuai dengan vonis dari hakim. Tapi kalau kita kembali merujuk kepada hukum Allah, kalau terbukti, yaitu harus hukumannya tidak ada lainnya, hukumnya harus dibunuh orang harus itu. Dibunuh ya. Betul ya, ini kan sudah beda. Belum lagi kalau demokrasi, kalau sekarang ini yang mewabainya adalah ya riba, ya zina, kan begitu ya, minuman keras itu boleh. Nah itu betul, padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. Jadi nggak mungkin ini disatukan ya, pasti ini bertentangan kan begitu ya, seperti itu. Itu buktinya pemirsa. Jadi demokrasi itu
bertentangan dengan Islam. Ya, jadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Adi, memang bertentangan, tidak boleh dicampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Nah, kalau begitu dengan apa dulu Rasulullah itu memimpin negara, Ustaz? Ya, jadi kalau tadi kita bicara tentang Islam itu asasnya adalah kedaulatan di tangan syara, ya artinya hukum Allah itu harus yang dijunjung tinggi. Maka karena Rasulullah adalah putusan Allah dengan sendirinya, ya itulah ya Rasulullah akan memimpin apa dengan hukum Allah. Dengan hukum ya. Allah. Betul. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan muamalah, ekonomi, pendidikan itu semua bersumber kepada apa yang diturunkan oleh Allah kan begitu ya. Jadi tidak hanya mengatur bagaimana kita hubungan dengan Allah, sholat dan sebagainya atau mengatur di sini, tetapi mengatur untuk bagaimana kita hidup berdampingan dengan orang lain, baik muslim maupun non muslim, itu diatur itu dengan hukum Allah ya. Sehingga apa? Sehingga itu ada jaminan di situ ya. Jaminan apa? Jaminan keadilan, jaminan kesejahteraan, jaminan adanya bagaimana yang paling penting adalah kita selamat di dunia dan di akhirat nanti. Betul. Masya Allah, luar biasa. Jadi begitu simple dan juga sudah menyeluruh aturan itu dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ustadz, jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa demokrasi itu bertentangan dengan Islam? Ya, sebetulnya sama ketika Rasulullah hadir diutus sebagai Rasul, ketika itu kan hukum jahiliyah ya, yang ada di situ. Nah, ketika Rasulullah itu diperintahkan Allah menyampaikan Islam, ya beliau mendakwakan Islam. Jadi sama harusnya seperti sekarang ketika kita tahu bahwasanya demokrasi itu diterapkan, hukum manusia diterapkan, yang itu sangat bertentangan dengan Islam dan itu tidak memberikan kebaikan buat kita, maka ya tidak ada pilihan lain sebagai orang beriman yang katanya mencintai Allah dan Rasulnya kan begitu ya. Ya kita tidak cukup hanya memuji Allah atau apa sholawat, sholawat itu enggak, tetapi yang paling penting esensinya adalah kita harus meneladani Rasulullah untuk memperjuangkan Islam itu agar kembali tegak di muka bumi ini untuk memberikan mengatur kehidupan manusia ya kan gitu ya, memberi kebaikan tidak hanya muslim tapi juga non muslim, semuanya diberikan hal yang sama kan begitu ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan ya sebagai seorang yang pembuktian iman kita kan gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Sampai sebegitu detailnya ya Islam mengatur kehidupan ini. Nah, baik pemirsa, jika kita itu mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada Allah di momen spesial Maulid ini, maka mari kita tunjukkan semangat kita untuk mencintai Rasulullah dengan apa? Tentu saja dengan menyampaikan risalah yang diberikan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah. Supaya apa? Supaya Islam ini kembali tegak dan mengatur kehidupan supaya apa? Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Mungkin begitu, Ustaz. Iya, betul. Baik, kami ucapkan kepada Ustaz Adis terima kasih, jazakumullah khairan sudah bisa hadir di sini, dan kami ucapkan juga kepada pemirsa atas perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.